Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi matematika kelas 8 yaitu bidang kartesius. Bidang kartesius adalah bidang yang terdapat dua sumbu yaitu sumbu X dan Y atau lebih tepatnya dia itu dikatakan dua dimensi dan dapat dituliskan dengan X, Y. Jadi apabila kita nanti ingin menggambar atau membuat sebuah titik, maka titik itu akan terhubung yang namanya dengan X, Y. Bidang kartesius dapat dilihat seperti di bawah ini. Jadi kita bisa lihat bidang kartesius seperti gambar di bawah ini. Di mana di sini ada sumbu X, yang di atas ini sumbu Y, yang di sini sumbu X, yang di bawah juga sumbu Y. Jadi letaknya ke kanan X positif, ke kiri X negatif, ke sini X positif, ya, ke sini X positif, ke sini negatif X-nya, ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. Ini dasar yang perlu kita ketahui. Kemudian, untuk pembagian kuadran pada bidang kartesius itu ada 4. Yaitu ada kuadran 1, kita bisa lihat ada kuadran 1. Kemudian ada kuadran 2, ada kuadran ketiga, dan ada kuadran keempat. Ingat, nanti bentuknya X, Y. Ya, X, Y. Jadi kalau dia kuadran 1, nilai X dan nilai Y pasti akan bernilai positif. Ya, positif. Kemudian kalau dia di kuadran kedua, nanti letak titiknya sekitaran di sini, ya, di sekitaran kuadran kedua ini, nilai X-nya bernilai negatif, sedangkan nilai Y-nya bernilai positif. Jika titiknya berada di kuadran ketiga, nanti nilai X-nya negatif, begitu juga dengan Y-nya juga negatif. Di kuadran keempat, nilai X itu bernilai positif, sedangkan nilai Y itu bernilai negatif. Jadi ini syaratnya, dan kamu harus ingat, ada 4 kuadran yang akan memudahkanmu dalam pembelajaran pembagian pada kuadran di bidang kartesius. Di sini saya mau buat contoh, ada 4 contoh. Nanti akan saya tambahi di sini contohnya 1, 2 lagi nanti ya. Namun ini 4 contoh ini kita bisa lihat ini positif ya, X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini X, Y. Sama semuanya X, Y. Jadi ini bedanya semua nanti beda, letak kuadrannya berbeda-beda. Kalau yang titik A ini berada di kuadran 1, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat letaknya. Dari mana kita tahu? Dari syarat kita yang ini tadi. Ya, ini positif sama positif, X, Y-nya positif. Ini kan sama-sama positif. Kalau dia di sini negatif, di sini positif, makanya dia di kuadran kedua. Oke. Jadi cara menentukannya atau cara menggambarnya nanti, ya, pertama kita buat dulu. Saya buat di sini soalnya titik A tadi yang akan kita cari itu, yang kita cari itu 2,4. Berarti sini 2,4. Kalau di sini soalnya tadi titik B negatif 3,5. Kalau dia yang C negatif 2, negatif 4. Oke. Kemudian yang D 4, negatif 2. Negatif 2. Ini yang D. Oke. Untuk cara menggambarnya, kita ingin menggambarkan titik A ini. Titik A ini, kita mau letakkan dia di mana? Oke.
Ingat, cara menggambarnya nanti ini X, Y. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Berarti X-nya 2. Kita hitung ini 0. Di sini di 0 ini titik pusat 0,0. Ini dibilang 0,0. Oke, jadi kita mau ambil nilai X-nya. X-nya positif ya ini, berarti ke kanan. 0, 1, 2. Ini dia 2. Kemudian yang Y-nya 4 positif, berarti ke atas. 0, 1, 2, 3, 4 ini. Baru kamu buat garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Yang dari 2-nya juga ditarik garis putus-putus. Seperti ini. Ya, baru dibuat di sini lingkaran, baru dibulati. Ini baru dibuat namanya titik A 2,4. Ah, gitu caranya. Jadi letak titik A-nya jelas. Kemudian kita mau buat yang B, negatif 3,5. Lihat dulu X-nya. Ini kan X, Y. X, Y. X-nya negatif 3. 0, 1, 2, 3. Ini dia. Kemudian yang Y-nya 5 ke atas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Maka tarik garisnya seperti ini. Baru tarik lagi garis yang ini. Nah, ini ditarik. Kemudian di sini dilingkari, baru dibuat bulat, baru dibuat di sini namanya titik B. Negatif 3,5. Nah, gitu dia caranya. Ini gampang kali nih. Hanya membuat letak titiknya saja. Kemudian kita mau buat ini negatif 2, negatif 4 yang C. Negatif 2, X-nya negatif 2. Ini kan X, Y. Ingat ya, X, Y. X-nya negatif 2. Mana X-nya? Berarti ke kiri X. Karena ke kanan ini sumbu X, ke kiri ini sumbu X, ke atas Y, ke bawah juga Y. Negatif 2,4. Berarti X-nya negatif 2. Ini dia negatif 2. Kemudian negatif 4, ini negatif 4. Kemudian tarik seperti ini garis. Ini seperti ini, tarik garis putus-putus. Nah, kamu tarik, kamu lingkari, kamu buat depannya, baru kamu buat namanya titik C. Negatif 2, negatif 4. Nah, gitu dia untuk menggambarnya. Terus, kita mau buat D. 4, negatif 2. X-nya 4. Ini X, Y. Ingat lagi X, Y. Negatif. Y-nya negatif. X-nya positif. 0, 1, 2, 3, 4. Ini X-nya 4. Y-nya negatif 2. 0, negatif 1, negatif 2. Ini dia. Maka buat garis putus-putusnya seperti ini. Baru ini. Nah, baru buat lingkaran. Baru buat seperti ini. Baru buat namanya D. Titik D. 4, negatif 2. Nah, gitu dia. Cara menggambarnya seperti itu ya. Jadi ingat X, Y. Jadi nanti pertanyaannya ada yang seperti ini. Umpamanya saya buat titik E. Titik E itu dia minta 3,0. X-nya 3, berarti buat seperti ini. X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini. Ya, di sini dia. Lingkari. Nah, ini dia titik E. 3,0. Karena Y-nya 0. Ini kan titik pusatnya 0. Cukup ditulis yang X-nya saja, baru itu yang dilingkari. Umpamanya titik F. Titik F-nya saya buat 0,2. Berarti nilai X-nya 0. Ini kan X, Y. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya 2. Langsung aja nilai Y-nya dilihat. 2, ini dia 2. Nah, di sini dibuat. Nah, jadi ini titik F. Titik F tadi. Titik F 2. 0,2. Nah, gitu langsung dia kalau dia seperti ini. Kalau ada 3,0, 0,2 atau 6,0, tengok aja yang mana X. Yang intinya ingat dia itu X, Y. Ini syaratnya. Ingat dia X, Y. Jadi cara untuk menggambarnya ingat X, Y. Oke. Untuk ini video kali ini kita telah selesai membahasnya. Selamat belajar dan terus tetap berlatih.
Saya yakin kamu bisa. Sukses selalu.